Kita sering kadang mendengar orang yang berbeda pendapat terhadap satu amalan, terhadap satu sunnah, yang satu menganggap sunnah, yang lain menganggapnya bukan sunnah, maka kemudian saling membid'ahkan. Nah, ini tidak boleh. Karena bid'ah itu adalah sesuatu yang bertentangan secara syar'i, adalah sesuatu yang baru dalam hal agama, dalam hal ibadah, dan hal yang baru ini bertentangan dengan perintah syariat atau yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak selalu ketika itu sesuatu baru, karena belum di zaman Nabi tidak ada, kemudian baru ada, maka otomatis menjadi bid'ah. Tidak. Sami sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatuhu wassalamuhu ala nabiyil karim Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Para jamaah yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo saderengipun sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi wawasan basmalah ugi selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salajengipun monggo tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat karunianipun ingkang sampun pinaringaken dumateng kula panjenengan sedaya kanthi wawasan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ugi salawat salam mugi tansah konjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha keluarga, kerabat, sahabat lan tiyang-tiyang ing derek lampahipun ngantos benjing dinten kiamat, lan mugi-mugi kula panjenengan tansah pikantuk syafaat insyaallah. Salajengipun monggo nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala saderengipun majelis kula panjenengan dipun lajengaken kanthi fadilahipun wawasan suratul Fatihah, mugi-mugi sedaya hajat kula panjenengan dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita lanjutkan membaca kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin, bab ke-16 tentang perintah untuk selalu menjaga sunnah dan adab-adabnya. Di pertemuan kemarin sudah kita sampaikan beberapa ayat yang terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita meneladani, mengikuti, menjalankan apa saja yang telah dicontohkan dan diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, juga menjauhi apa yang beliau larang. Dan hadis pertama dalam bab ini adalah hadis nomor 157, yaitu menyebutkan tentang kita diperintahkan untuk menjalankan apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Selanjutnya malam hari ini akan kita sambung kepada hadis nomor 158. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najihin Al-Irbadi ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan wajidat minhal qulubu wa darafat minhal uyunu faqulna
ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'ausina. Qala usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyiyun wa annahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisu hasan sahih. Diriwayatkan dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang sangat mengena, menggetarkan hati dan membuat mata mencucurkan air mata. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, nasihat itu seakan-akan merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kamu sekalian agar selalu bertakwa kepada Allah, mendengar perintah dan taat, walaupun yang memerintah kalian itu seorang budak Habsyi. Sesungguhnya orang yang masih hidup di antara kamu sekalian akan melihat banyak perselisihan. Maka kamu sekalian harus memegang teguh sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk. Gigitlah erat-erat sunnah-sunnah itu dengan gigi-gigi geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang dibuat-buat atau bid'ah, karena setiap bid'ah itu sesat. Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalam hadis Abu Dawud nomor 4607, hadis Tirmidzi nomor 2678, dan mereka berkata bahwa hadis ini hadis hasan sahih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini ada banyak pelajaran yang tentunya harus kita ambil atau kita jadikan sebagai ibrah, menjadi pelajaran dalam kehidupan keseharian kita. Bahwa ada yang namanya mau'idatan atau nasihat, atau seperti yang kita sering menyebutnya mau'idah. Biasanya tenggene acara apa? Acara peringatan-peringatan utawi tenggene pernikahan, mau'idhah hasanah mesti enten nasihat kanggo manten. Nah, biasanya ngoten niku. Karek manten sing anyar apa manten sing kawak. Tapi mau'idhah ini adalah nasihat. Malam hari ini sebenarnya juga bagian dari mau'idhah, bagian dari nasihat, bagian dari pangiling-iling nek basa Jawi niku nggih. Ini dari kata al-wa'du, artinya nasihat dan peringatan terhadap akibat yang bakal terjadi. Di hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu menceritakan dalam kesempatan itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat mau'idatan balighatan. Jadi memberikan mau'idatan balighatan itu nasihat yang mengena. Nek tiyang Jawi niku napa? Nancep. Jadi mau'idhahnya itu sampai ke dalam hati. Digambarkan oleh para sahabat itu sampai dengan wajilat. Wajilat minhal qulubu. Bahasa Arab wajilat itu artasipun menggetarkan. Menggetarkan hati. Ciri orang beriman di dalam Quran surah Al-Anfal itu disebutkan bahwa orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bergetar hatinya ketika disebut asma Allah. Wajilat qulubuhum. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika diingatkan Allah, ketika disebut asma Allah, itu hatinya bergetar. Jadi nasihat baginda Nabi itu
mau'idatan balighatan, nasihat yang sangat mengena, yaitu nasihat yang sampai menorehkan kesan mendalam di dalam hati, sampai wajilat, okay, wajilat min hal qulub. Tidak hanya itu, tapi wadarafat min hal uyun, sampai menggetarkan hati dan menyebabkan mata itu mencucurkan air mata. Ya tentu saja mata itu mengucurkan air mata, maksud air tuba, air hujan. Okay. Tapi kondisi seperti itu, kondisi hati yang tersentuh, kemudian mata dengan sendirinya mencucurkan air mata, itu adalah kondisi yang kadang itu bisa kita temui, kadang bisa kita jumpai. Tentunya ini tidak hanya pada kondisi-kondisi yang menyedihkan, bahkan kondisi yang paling membahagiakan itu biasanya ngaten nika, pas momentum membahagiakan. Putrane lahir, putrane lulus ujian, putrane pikantuk pekerjaan. Nah, itu biasanya orang tua itu tiba-tiba, nek yang Jawa ini nama Pak, terenyuh. Kebahagiaan yang luar biasa itu kemudian meneteskan air mata. Tapi nasihat baginda Nabi ini nasihat yang sampai para sahabat itu merasa kok koyok nasihat ini nasihat perpisahan ya. Kok koyok baginda Nabi akan meninggalkan, akan berpisah. Maka kemudian para sahabat meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, sepertinya kok nasihat ini merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Jadi para sahabat meminta, fa'ausina, maka berwasiatlah kepada kami. Maka kemudian baginda Nabi, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat perpisahan itu namanya mau'idatu muwaddi'in, nasihat perpisahan. Nah, ini dirasakan oleh para sahabat dari ancaman dan peringatan yang disampaikan oleh baginda Nabi itu tidak seperti biasanya. Nah, kemudian ada beberapa kalimat di sini yang nanti perlu pencermatan dari kita semuanya. Di antaranya adalah kalimat bid'atin, ya, bid'ah. Ini kalimat yang sering kita dengar. Ya. Kalimat bid'ah ini kalimat yang sering kita dengar, akrab di telinga kita, tapi kadang kita tidak terlalu berkenan dengan kalimat-kalimat ini. Makanya ini perlu kita perhatikan dan kita fahami bersama. Kemudian ada dhalalatun, ya, karena kulla bid'atin dhalalatun, sesungguhnya semua atau setiap bid'ah itu sesat. Nah, ini perlu pemahaman kita bersama supaya kita tidak salah dalam memahami kalimat bid'ah ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bid'ah itu menurut etimologis atau secara bahasa, bid'ah itu berarti penemuan baru yang tidak ada contohnya. Itu namanya bid'ah secara umum, hal baru, temuan-temuan baru yang sebelumnya belum ada. Tetapi dalam pandangan agama atau secara syara' atau secara syar'i, bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan dan yang tidak sesuai dengan perintah syariat. Jadi dua, diada-adakan dan bertentangan dengan syariat. Nah, jadi itu salah satu kategori bid'ah. Kita sering kadang mendengar orang yang berbeda pendapat terhadap satu amalan, terhadap satu sunnah, yang satu menganggap sunnah, yang lain menganggapnya bukan sunnah, maka kemudian saling membid'ahkan. Nah, ini tidak boleh.
Karena bid'ah itu adalah sesuatu yang bertentangan secara syar'i, adalah sesuatu yang baru dalam hal agama, dalam hal ibadah, dan hal yang baru ini bertentangan dengan perintah syariat atau yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak selalu ketika itu sesuatu baru, karena belum di zaman Nabi tidak ada, kemudian baru ada, maka otomatis menjadi bid'ah, tidak. Jadi seperti itu. Contoh sederhana yang sering sekali kemudian menjadi bahan perdebatan sampai pertengkaran, karena saking berdebatnya akhirnya tukaran. Itu adalah bab tentang sholat tarawih. Bab tentang sholat tarawih. Apakah 11 rakaat? Apakah 23 rakaat? Ataukah 39 rakaat? Apa ora sholat? Nah, itu jadi akhirnya begitu. Oh, satimbang kira-kira serasa sholat ya aku. Jadi itu pilihan yang paling bid'ah kira-kira itu. Jadi sebenarnya kalau boleh disampaikan bahwa sholat tarawih itu di zaman Nabi, dalam banyak riwayat baginda Nabi sholat tarawih bersama sahabat itu cuma 3 malam. Hanya 3 malam. Setelah itu baginda Nabi menghindar dari para sahabat karena khawatir akan menjadi sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para sahabat sholat tarawih sendiri-sendiri. Sampai kemudian zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, Khulafaur Rasyidin, para sahabat ini sholat tarawih berjamaah tapi dewe. Lho Pak, jamaah kok dewe-dewe? Kating cemplong anak sini ngarep wong 5. Sing pengen salate sak rakaat sak juz. Ada lagi sing pun sepuh-sepuh nglumpuk neng pojok sebelah kiwa. Cukup surat-surat pendek. Kemudian ada lagi yang pengen beda lagi. Jadi dalam masjid itu banyak jamaah dewe-dewe. Maka kemudian dalam banyak riwayat disebutkan Khalifah Umar bin Khattab menunjuk salah satu sahabat untuk menjadi imam untuk semuanya. Karena kemampuan secara fisiknya berbeda-beda, maka kemudian ditentukanlah salat itu 20 rakaat tarawih dengan rakaat yang pendek-pendek. Karena otomatis konsekuensinya kalau rakaatnya panjang, jumlahnya tidak bisa banyak. Kalau rakaatnya banyak, maka bacaannya diperpendek. Begitu saja logika sederhana. Supaya semuanya bisa menjalankan sesuai dengan kaidah menjalankan sholat. Maka sampai terkenal Khalifah Umar bin Khattab itu mengatakan bahwa kalau ini disebut bid'ah, inilah bid'ah hasanah, bid'ah yang paling baik, kata beliau. Maka kalau sekarang ini kita masih engkel-engkelan tentang jumlah sholat tarawih, itu menjadi sesuatu yang kok senangannya bolak-balik ini. Bolak-balik. Para ulama sudah membahas sedemikian rupa, garek awake dhewe garek milih wis ora usah engkel-engkelan. Seneng sing 11, ya kudune nek 11 ki bacaane panjang. Ya ben wektune niku rada imbang. Soalnya nak terus cepet 11 ya gelis mulai. Tapi kalau bacanya pendek-pendek ya rakaatnya diperbanyak. Jadi seperti itu saja supaya kita tidak terjebak. Nah, kita tidak boleh kemudian mengatakan yang berbeda itu menjadi bid'ah. Nah, ini tidak boleh. Karena bid'ah itu konsekuensinya berat. Sesuatu yang bid'ah itu kulla bid'atin dhalalatun. Setiap yang bid'ah itu dhalalah, sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan segala sesuatu yang sesat itu tempatnya di dalam
neraka. Nah, sehingga ini kita harus punya pemahaman agar kita tidak mudah. Kenapa Pak? Ngecap. Karena ngecap itu paling gampang. Tiang nyetempel niku lah gak butuh nggih Pak. Nek teng kantor pos wonten kan ngeten nggih. Gak butuh sesuatu yang effort besar. Nah, padahal ketika kita ngecap seseorang, ngecap orang lain, ngecap kelompok dengan sesuatu yang bid'ah, maka otomatis konsekuensinya kita mengatakan orang itu adalah penghuni neraka. Wani, Pak. Artinya kita mengatakan kita penghuni surga, dia penghuni neraka. Terus sing dicap bid'ah niku Imam Asy-Syafi'i misalnya. Kira-kira pripun? Nggih, tentang kunut subuh misalnya. Jadi yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah berarti mengatakan Imam Asy-Syafi'i ahlul bid'ah. Na'udzubillah. Sementara ilmu kita maca mawon, iki maca hadis niki Pak, cek belepotan, gak ono terjemahane ya ora ngerti blas. Nggih. Sementara Imam Asy-Syafi'i itu usia 7 tahun hafal Al-Qur'an, hafal 9 kitab besar, sekian ratus ribu hadis. Awak dhewe niki dibanding niku waduh. Baina sama wa sumur. Antara langit kalih jerone sumur galian niku. Nah, bumi ngenten cek iso dipijal iku sumur dasar niku. Ya, ini penting saya sampaikan supaya sekali lagi kita tidak mudah dalam pikiran kita, dalam pemahaman kita begitu mudah mengatakan orang lain itu melakukan bid'ah. Padahal ternyata karena kita belum tahu dalilnya, belum tahu dasarnya. Ya, ini penting supaya kita tidak terjebak. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang perlu kita ambil. Ya, di antaranya nasihat itu kadang menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Karena ada kalanya seseorang itu sangat membutuhkan adanya nasihat. Di saat-saat tertentu, kadang hati dan pikiran kita itu yang Jawa ini napa Mas Tani? Buntu, bunek. Nah, kadang ketika ada yang lain mengingatkan, memberikan nasihat kepada kita, tiba-tiba kemudian hati kita terbuka, menyentuh di dalam hati kita, kemudian menggugah kesadaran kita dan menjadikan kita mampu bergerak, berubah dari kondisi kita yang bunek tadi menjadi kembali tercerahkan dan mendapatkan suasana hati yang kembali baik dalam kehidupan kita. Dan itu penting. Karena dalam ibadah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah itu dengan rasa gembira, dengan rasa bahagia. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya jamaah dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang disebut sesat atau dhalalah itu yaitu sesuatu yang jauh dari kebenaran. Sedangkan kebenaran itu adalah sesuatu yang dibawa oleh syariat. Maka segala sesuatu yang tidak ada rujukannya dari syariat adalah sesat. Nah, selama masih ada dalilnya, masih ada perintah dan larangannya, maka itu adalah sesuatu yang masuk dalam kategori khilafiyah, perbedaan pendapat. Dalam hal perbedaan pendapat, kita tidak boleh memvonis yang berbeda dengan kita adalah pelaku bid'ah. Oke, itu terkait dengan bid'ah dan dhalalah. Selanjutnya, Dr. Mustafa Al-Bawa memberikan kepada kita pelajaran yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, menurut beliau, kewajiban untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu yaitu mengikuti semua perintah syariat dan menjauhi larangannya. Sekemampuan kita. Mastata'na, sak kuwate awake dhewe. Artinya sekuat kemampuan kita itu
adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa melaksanakannya. Bukan ala kadarnya. Mastata'tum atau mastata'na, sakuwati awake dhewe atau sekemampuan kalian, sesuai batas kemampuan kita, itu bukan hal yang kemudian diterjemahkan menjadi sekedarnya, tapi adalah semaksimal apa yang bisa kita kerjakan, baik dalam melakukan ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, ibadah-ibadah sunnah, puasa sunnah, sedekah, zikir, wirid, membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu kita upayakan sekemampuan yang kita miliki, sak kuat-kuate. Makanya saya sering mengingatkan, ketika kita belajar terhadap sesuatu, membaca Al-Quran misalnya, tentunya itu membutuhkan kesungguhan, membutuhkan semangat, membutuhkan kerja keras. Dan kita tahu betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, dalam bahasa kita itu, apresiasi, penghargaan yang luar biasa kepada orang yang belajar membaca Al-Quran. Karena pertama, membaca Al-Quran itu setiap hurufnya dinilai oleh Allah satu kebaikan, dan dari satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf. Baginda Nabi tidak mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu sudah 3 huruf. Dan orang yang kesulitan membaca Al-Quran dalam proses belajar, sehingga membacanya, kata Nabi, adalah ayat tak tahu, terbata-bata, maka baginya adalah 2 kebaikan. Kebaikan dari dia membaca huruf-hurufnya, dan kebaikan dari kesulitan yang dia alami. Jadi seperti itu. Tapi tentunya sekuat kemampuan kita. Jangan berputus asa, karena rahmat Allah itu begitu luar biasa. Juga dalam hal syariat-syariat yang lain. Tapi intinya adalah kita berusaha sekuat tenaga kita untuk menjaga nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dengan berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, pelajaran yang penting adalah, kata baginda Nabi, wasiat beliau adalah usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian, hendaklah kalian senantiasa bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ati, senantiasa mendengar perintah dan taat. Seperti halnya karakter orang-orang yang beriman itu adalah ketika diperintah oleh Allah adalah mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jadi perintah baginda Nabi wasam'i wa ta'ati. Bahkan baginda Nabi sampai berpesan wa in ta'ammara 'alaikum, bahkan ya, atau dalam bahasa yang lain itu walaupun ya, ta'ammara 'alaikum, yang memerintah kalian itu abdun. Abdun itu budak, hamba sahaya. Abdun habasyun, budak atau hamba sahaya habsyi. Habsyi ini apa, Pak? Bangsa, bangsa Habsyi. Budak yang kulitnya kenapa, Pak? Hitam legam. Bahkan kata baginda Nabi, ketika yang memerintah kalian itu adalah budak Habsyi yang kulitnya hitam legam. Jadi perintah untuk taat kepada pemimpin. Ini kalau yang pertama tadi adalah takwa, itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasiat untuk mendengar dan taat ini wasam'i wa ta'ati, ya, mendengar dan taat kepada perintah itu adalah perintah pemimpin. Jadi
kita diperintahkan atau diwajibkan untuk selalu taat kepada para pemimpin. Siapa pemimpin kita? Ya bertingkat-tingkat, terutama adalah pemimpin negara. Catatannya, selama mereka memerintahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka memerintahkan kita untuk mendurhakai Allah atau menentang Allah, maka kita tidak boleh taat. Tapi selama perintah itu adalah perintah yang tidak bertentangan dengan syariat agama, maka kita diwajibkan untuk taat tanpa memandang aspek lahiriah mereka. Dan saya baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis ini, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasiyun, ya, walaupun yang memerintah kalian itu adalah budak Habsyi, itu hanyalah sebagai suatu tamsil. Kenapa Pak tamsil itu? Tamsil itu permisalan, ya, permisalan. Jadi hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat kewajiban yang ada. Betapa pentingnya mendengarkan dan mentaati perintah itu, ya, walaupun yang memerintah digambarkan adalah budak hitam. Karena sesungguhnya kepemimpinan seorang budak itu tidak sah, ya, karena budak itu bukan orang yang merdeka. Jadi itu sebagai gambaran saja. Sampai koyok ngono pentingnya mendengar dan taat kepada pemimpin. Jadi seperti itulah kita diperintahkan untuk mentaati pemimpin kita. Yang ketiga, dari hadis ini adalah berita tentang alam gaib, yaitu baginda Nabi menggambarkan bahwa sebagian para sahabat, nah ini bagian dari mukjizat baginda Nabi, yang hidup di kemudian hari itu akan menjumpai kaum muslimin itu mengalami banyak perpecahan. Dan sekarang terbukti bahwa kaum muslimin itu terpecah dalam banyak kelompok dan golongan, banyak sekali. Nah, seperti itu. Maka perintahnya adalah agar menggenggam ajaran dan tuntunan baginda Nabi dan tuntunan dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali radhiyallahu anhum. Apapun yang kita ketahui dari para sahabat, baik berupa hukum atau lainnya, maka mereka lebih utama untuk diikuti, karena mereka lah yang lebih mengetahui tentang sunnah Rasul dan lebih warok dalam agama. Ini yang tadi yang saya contohkan terkait dengan jumlah rakaat dalam salat tarawih. Kemudian sumber perpecahan atau sumber pencelaan terhadap bid'ah tidaklah semata karena cap mengada-ada atau membuat model baru, namun lebih karena bertentangan dengan agama dan berlawanan dengan kaidah Islam. Jadi sesuatu yang disebut bid'ah itu ketika dia bertentangan dengan syariat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, habis nih. Alhamdulillah tanpa terasa cepat sekali waktu kita berjalan. 3 menit lagi. Jadi ternyata satu hadis saja ya wis suwe. Ini pelajaran bagi kita bersama agar kita berupaya di akhir zaman ini untuk kita menggenggam sunnah Nabi itu dengan erat-erat. Bahkan digambarkan untuk kita menggigitnya dengan gigi geraham. Gigi geraham niku gigi sing pundi, Pak? Bam sing belakang niki. Niki nek ge nyokot balung mawon iso krepek ngoten nggih. Artinya kuat. Nah, kalau hanya dengan gigi depan ini untune sing kalah nyokot balung. Jadi artinya kita diperintahkan untuk berpegang teguh
sak kuwate awake dhewe. Lek nggoceli niku. Nggih, aja gampang diculke. Apa itu? Sunnah dan ajaran baginda Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, dikaruniai hidayah oleh Allah untuk bisa menghidupkan sunnah dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Sunnah-sunnah apa saja? Insya Allah nanti di hadis-hadis berikutnya ada banyak sunnah-sunnah yang harus kita hidupkan. Tapi yang penting adalah kita memiliki pemahaman bahwa sunnah Nabi adalah bagian yang sangat penting untuk menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjaga iman dan takwa kita. Mudah-mudahan mengantarkan kita kepada istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita cukupkan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.